Shalom, selamat sore, selamat beribadah kepada Tuhan di dalam ibadah doa penyembahan pada sore hari ini. Tema pada sore hari ini adalah bertumbuh menjadi dewasa. Kita akan membaca di dalam 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18, begini firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema bertumbuh menjadi dewasa. Bertumbuh menjadi dewasa, dalam hal ini kita berbicara mengenai kerohanian kita atau iman kita kepada Tuhan. Makanya di ayat 18 tadi, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi kalau kita bertumbuh dalam kerohanian kita kepada Tuhan, kita juga mengalami pengenalan akan Tuhan jauh lebih baik, jauh lebih benar, sehingga kita benar-benar mengerti pribadi Tuhan itu bagaimana sih. Orang yang sudah bertumbuh dewasa atau kerohaniannya dewasa itu juga mengalami pembaruan panca indera, mengalami pertumbuhan dalam iman, mengalami pertumbuhan dalam kerohaniannya. Makanya disebut sebagai orang yang sudah dewasa rohani. Nah, orang yang sudah dewasa rohani itu memerlukan makanan, karena pertumbuhan itu memerlukan makanan. Makanan yang bagaimana yang diperlukan sidang jemaat untuk bertumbuh menjadi dewasa? Kalau orang menjadi dewasa itu memerlukan makanan yang keras. Kalau di Alkitab tertulis ada makanan keras, ada juga susu. Nah, orang yang bertumbuh menjadi dewasa itu memerlukan makanan yang keras. Sehingga untuk mencerna makanan yang keras itu butuh kemampuan, butuh pengenalan yang baik. Kita baca saja di Ibrani 5 ayat 14. Ibrani 5 ayat 14. Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jelas ini dikatakan, orang untuk boleh bertumbuh dewasa menjadi dewasa rohani harus mendapat ini, makanan keras. Makanan keras itu sama seperti pedang firman yang mampu memisahkan pertimbangan hati dan pikiran. Itu sebabnya pengenalan akan Tuhan, kita harus juga bisa mengerti dan mencerna apa dari firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Jadi untuk yang orang yang sudah dewasa ini membutuhkan makanan keras, tidak susu lagi. Kalau di ayat 13 dikatakan, Ibrani 5 tadi, ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Nah, untuk bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, ini mempunyai panca indera yang terlatih untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, harus bisa mencerna, memahami firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Untuk bisa memahami kehendak daripada Tuhan, ya harus sering-sering membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah makanan. Makanan bagi kerohanian kita, untuk rohani kita boleh bertumbuh menjadi dewasa, mengalami pertumbuhan yang baik ke arah yang benar. Itu sebabnya tadi dikatakan ayat 18,
2 Petrus 3 ayat 18 tadi, mengalami pertumbuhan dan pengenalan akan juru selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kita harus sering-sering mendengar firman Tuhan, sering-sering membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah makanan bagi kerohanian kita, makanan bagi jiwa kita. Sehingga kalau jiwa kita, rohani kita sering diberi makan, maka rohani kita akan juga bertumbuh. Bertumbuh bagaimana? Bertumbuh ke arah kedewasaan. Yang mempunyai panca indera yang terlatih, yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Pengenalan akan Allah yang hidup itu akan semakin memuncak, sebab tiada yang tersembunyi, semuanya terbuka di hadapan Allah. Itu sebabnya kita mengenal Allah yang hidup, supaya segala sesuatu itu terang benderang. Oh, ternyata ini tidak baik. Oh, ternyata itu baik. Oh, ternyata ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Oh, ternyata ini tidak. Coba kita baca di Ibrani 4 ayat 13. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Nah, itu sebabnya kita harus mengenal Allah dengan benar. Pengenalan kita akan Allah dan Juru Selamat kita harus dengan benar dan dengan baik. Supaya ada pertumbuhan yang iman yang tepat, yang benar. Sehingga kita boleh menuju kedewasaan rohani. Sampai puncaknya kita boleh mengalami kedewasaan rohani yang penuh. Nah, untuk mencapai kedewasaan rohani yang penuh, maka pengenalan akan Tuhan juga harus meningkat terus. Pengenalan akan Tuhan meningkat semakin kita memahami firman yang dinyatakan, atau yang kita boleh dengar, atau yang kita boleh baca. Semakin pengenalan kita akan menjadi lebih baik lagi untuk pengenalan kita kepada Tuhan. Sehingga sampai puncaknya nanti kita boleh menjadi manusia baru. Jadi kedewasaan rohani mengakibatkan atau menghasilkan kita menjadi manusia baru yang tidak lagi hidup menuruti hawa nafsu dan segala kecemaran dunia. Karena kita sudah bisa membedakan mana yang baik. Panca indera kita sudah terlatih, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang bukan kehendak Allah, dan mana yang kehendak Allah. Itu adalah salah satu ciri orang yang sudah mengalami pertumbuhan rohani atau menjadi dewasa rohani. Nah, untuk mencapai hal itu memang kita perlu bekerja keras, sangat keras. Harus giat terus pengenalan kita akan Tuhan melalui apa? Melalui ibadah yang walaupun saat ini kita boleh adakan secara online, tetapi biarlah itu tidak mengurangi kekusukan ibadah kita kepada Tuhan. Melalui hamba-hambanya yang menyampaikan firman Tuhan kepada kita, baik itu Bapak Gembala atau yang lain, biarlah itu tetap menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Semakin kita sering diberi makan, semakin kita boleh mencerna makanan yang keras itu atau firman pengajaran, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, sehingga membuat kita, pribadi kita, kehidupan rohani kita boleh semakin hari semakin meningkat, mengalami pertumbuhan yang benar,
sampai puncaknya nanti kita tidak hidup lagi di dalam hawa nafsu daging. Kita boleh terlepas dari puncaknya dosa apa itu? Dosa makan minum, dosa kawin mengawinkan. Karena pasti akan terulang. Yang dulu zaman Sodom dan Gomora sampai akhir zaman ini, dosa itu tetap ada. Sekarang kita boleh perhatikan, makan minum, merokok, narkoba, minuman keras, yang lain-lain sampai sekarang berkembang. Bagaimana narkoba itu berkembang sedemikian rupa. Kemudian kawin mengawinkan, kita banyak mendengar kawin cerai. Setelah kawin cerai menikah lagi yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan kepada kita. Kalau kita boleh mengenal Tuhan dengan baik melalui firman Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita, maka kita akan boleh mengerti, oh rencana Tuhan begini, oh maksud Tuhan begini, oh kehendak Tuhan dalam kehidupan kita begini. Itu sebabnya kita harus terus mendapat makanan firman yang keras, yang menunjuk kesalahan-kesalahan dalam diri kita, sehingga kesalahan, dosa yang kita lakukan itu boleh dipotong oleh pedang firman, sehingga kita boleh menjadi manusia yang baru, manusia rohani yang baru, manusia yang bertumbuh dalam pertumbuhan iman yang benar kepada Tuhan, sampai saatnya nanti kita boleh sama mulia, dimuliakan oleh Tuhan Allah kita, yaitu Yesus Kristus. Mari kita tidak jemu-jemu memperoleh makanan keras, yaitu firman Tuhan, sebab ada tertulis, kita tidak hidup dari roti saja, tetapi ucapan-ucapan yang dikeluarkan dari mulut Allah, yaitu firman Allah itu sendiri. Mari sidang jemaat, kita sering mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan, baik melalui siaran online maupun kita membaca sendiri di rumah. Tetap biarlah itu boleh menjadi kegemaran dalam kehidupan kita, sehingga kita terus boleh mendapat makanan rohani yang benar, sehingga kita boleh bertumbuh ke pengenalan Allah dengan benar, dan kita boleh menjadi tumbuh dewasa dalam hal kerohanian kita kepada Tuhan. Ini firman yang boleh saya sampaikan pada sore hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.